Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Disantet Mertuanya Sendiri. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kali ini ada kisah tentang satu keluarga yang memilih hidupnya terpisah dengan sanak saudaranya. Sebut saja narasumber ini adalah si Ratna. Ratna akan menceritakan kisah tentang adiknya, yaitu sebut saja namanya adalah Sari. Ia mengalami sakit-sakitan yang dirasa sangat aneh, karena sudah hampir 4 bulan lamanya penyakit Sari tidak kunjung membaik. Dari beberapa berperiksa ke dokter, sampai mendatangi dokter spesialis kandungan. Karena Sari ini memang mengalami sakit setelah ia melahirkan anak pertamanya. Beginilah awal ceritanya. Sudah hampir 2 tahun lamanya, Sari menjalani hubungan dengan kekasihnya, yaitu sebut saja namanya adalah Rido. Namun hubungan itu tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata dari pihak keluarga Rido tidak merestuinya. Orang tuanya si Rido yang menginginkan agar Rido menikah dengan perempuan pilihannya. Tapi Rido sendiri lebih memilih Sari yang sudah kenal sejak di bangku SMA. Usaha demi usaha telah dilakukan keduanya untuk mendapatkan restu dari keluarga Rido. Tapi sampai mereka melangsungkan pernikahan, orang tua Rido sama sekali tidak hadir. Dan setelah pernikahan, Rido yang melihat istrinya yang diperlakukan seperti orang lain di keluarganya, membuat Sari tersiksa dan meminta agar keluar dari rumah mertuanya. Rido pun menyetujui dan memilih keluar dari rumah orang tuanya. Dia lebih baik tinggal di sepeta kontrakan daripada istrinya harus dicaci maki setiap harinya. Dan dari situlah kehidupan sepasang suami istri yang baru menikah itu harus jauh dari keluarga. Sampai singkat ceritanya, kini kelahiran anak pertamanya pun telah tiba. Sari harus berjuang sendiri, tanpa dibantu oleh keluarganya. Setiap harinya Sari sendirian di kontrakan, karena Sari ditinggal Rido untuk bekerja di salah satu pabrik yang penghasilannya bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini anak pertama Sari, usianya belum genap 40 hari. Kehidupan yang jauh dari keluarga membuat sanak saudara Sari banyak yang berkunjung, mengucapkan rasa syukur, mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya. Mereka berdua lebih memilih jauh dari keluarganya masing-masing, karena memang dari keluarga suaminya, yaitu si Rido, sangat tidak menyukai si Sari. Tapi waktu itu orang tuanya Rido yang datang, tanpa diketahui oleh Rido dan Sari. Ratna yang bertemu dengan beberapa keluarga Rido, dari bapaknya, adik-adiknya, termasuk kakaknya, saat mengunjungi anaknya Rido. Walaupun mereka tidak merestui dan tidak setuju dengan pernikahan Sari dan Rido, tapi mendengar kelahiran anak Rido, mereka berkunjung. Disitulah Ratna mengenal keluarga dari Rido, di saat keluarganya menjenguk anaknya Sari. Orang tuanya Rido ini masih saja mencemooh si Sari tentang kehidupan Rido yang tergolong orang yang berada, tapi lebih memilih Sari yang bukan apa-apa. Kamu ini nikah sama anak miskin, dipilihin yang tajir tidak mau. Tanggung sendiri hidupmu. Makanya mas,
Sampean tuh cerai saja sama si Sari dan nikah sama perempuan yang dipilihkan bapak, sambung adiknya. Ratna yang mendengar secara langsung. Keluarganya Ridho mengolok-olok si Sari, menghina mencaci maki. Sebagai kakaknya, Ratna tidak terima kalau adiknya itu diperlakukan seperti ini. Adikku memang bukan orang yang berada seperti kalian. Jika kalian memandang hanya dengan harta, sebaiknya kalian pergi dari sini. Ini kontrakan, bukan rumah yang layak bagi kalian. Ini tempat murahan. Kalian tidak pantas menginjakan kaki di rumah orang miskin. Kalian datang ke sini hanya untuk mengolok-olok dan juga menghina adik saya. Ratna emosi, karena dia juga sangat merasakan apa yang dirasakan oleh adiknya. Dalam kondisi yang saat itu Sari baru melahirkan, bukannya mendapat kasih sayang dari mertua, tapi justru mendapat hinaan dan juga makian yang dilontarkan oleh keluarga Ridho. Pergi kalian, tidak usah datang lagi ke sini, bentak si Sari. Pertengkaran itu sampai didengar oleh tetangga kontrakan, sampai mereka dipisahkan. Sari waktu itu hanya bisa menangis, sedih, karena melihat perlakuan dari keluarga suaminya, dan Ratna berusaha menenangkan. Apa yang baru saja terjadi jangan dipikiri, Sar. Yang penting suami kamu masih ada di sini dan menemani kamu serta anakmu. Iya sayang, tenang. Aku tidak akan bakalan ninggalin kamu dan juga anak kita. Singkat ceritanya, semenjak kejadian kunjungan orang tuanya si Ridho ke rumah Sari, Sari kini mengalami hal-hal yang aneh. Setelah lebih dari 40 hari anaknya dilahirkan, Sari mulai merasakan sakit di bagian perutnya. Sampai Sari diantar Ridho ke klinik untuk memeriksa sakit yang diderita. Namun hasil dari pemeriksaan itu, katanya karena dampak dari proses persalinan kemarin. Sari pun hanya diberi obat, tapi keadaan itu tidak kunjung membaik. Walaupun sudah diberi obat, dikasih berbagai macam vitamin, tapi tidak kunjung membaik juga. Sampai singkat ceritanya, Sari yang masih mengalami kesakitan di bagian perutnya selama hampir 3 bulan lamanya. Dan di saat itu pula, di saat Sari merasakan sakit-sakitan, justru kondisi rumah tangganya juga dirundung masalah. Setiap kali suaminya pulang bekerja, yang tanpa disengaja, Sari tidak menyiapkan minuman ataupun makanan untuk suaminya. Dan itu menjadi masalah besar bagi keluarganya dan menjadikan pertengkaran yang hebat, sampai anaknya menangis. Dengan kondisi Sari yang masih kesakitan, Sari berusaha menjelaskan kepada Ridho kalau dirinya perutnya sangat sakit, jadi tidak bisa menyiapkan air ataupun makanan. Suatu ketika saat Sari meminta uang kepada Ridho, justru Sari dimarahi habis-habisan. Kamu ini minta uang untuk periksa terus. Ngapain periksa? Iya kalau ada hasilnya. Dari bulan kemarin kamu periksa terus, tapi mana hasilnya? Sudahlah, kamu jalanin saja. Nanti juga sembuh sendiri. Tidak usah minta uang lagi buat periksa. Ingat itu. Ridho yang sudah tidak memperdulikan keadaan istrinya. Waktu itu tanpa seizin dari Ridho, Sari dengan anaknya yang masih kecil, dia berangkat sendiri ke klinik
untuk memeriksakan sakitnya. Namun hasilnya tetap saja, resep obat dan juga sebagainya sudah diminum oleh Sari, tapi hasilnya masih sama. Setiap malam tiba, perut Sari rasanya seperti ditusuk-tusuk oleh jarum, yang membuat Sari merasakan kesakitan. Sementara sang suami, yaitu si Rido, hanya memandang saja, tidak ada respon sama sekali, bertingkah bodoh amat, seakan-akan Sari itu orang lain yang tidak dikenalnya. Tubuh yang kurus, mata yang cekung dan juga menghitam, tidurnya pun selalu gelisah. Itulah yang dirasakan oleh Sari. Sampai singkat ceritanya, kini kondisi perutnya Sari yang sakitnya semakin menjadi, dan dirasa sakitnya tidak wajar. Ratna sebagai sang kakak kandungnya melihat secara langsung keadaan Sari dan juga keadaan rumah tangganya yang setiap hari bertengkar. Sari pun juga menceritakan segala keluh kesahnya kepada sang kakak. "Kamu yang sabar ya, Dek. Nanti kakak coba bilang sama suamimu." Ratna pun menunggu kedatangan si Rido yang masih bekerja. Sekitar jam 5 sore, Rido pun telah datang dengan keadaan yang benar-benar tidak diduga oleh Ratna. Dia datang sembari membentak istrinya. Sari, mana makanannya? Kebiasaan kamu. Kalau suami pulang, dilayani. Jangan diam begitu. Kebiasaan kamu. Setiap aku pulang tidak pernah menyiapkan minuman maupun makanan. Mana hormatmu kepada suami? Hah? Iya mas, sabar. Sabar. Sudah capek aku sama kamu. Jadi istri tidak ada gunanya, bentak si Rido. Ratna yang melihat sepasang suami istri itu berseteru, Ratna semakin yakin kalau ada hal yang janggal yang dialami oleh Sari. Apalagi tingkah Rido yang berubah sangat drastis. Rido, sini. Apa maksudmu marah-marah seperti itu? Sampean lihat sendiri kan, Mbak. Adikmu itu tidak ada hormatnya denganku. Tapi apa kamu tidak lihat keadaan Sari, Rido? Sari sendiri sudah hampir 4 bulan lamanya ia mengalami sakit-sakitan. Dia sering menangis sendiri. Dan apa kamu menyadarinya? Saya juga tahu, Mbak. Sari sering mengeluh kesakitan, seperti ditusuk-tusuk perutnya. Dan menurut saya, itu wajar orang yang baru melahirkan, pasti perutnya kesakitan. Dan saya sudah bertanya sana-sini, kalau orang yang baru melahirkan, dipastikan perutnya merasa sakit. Ucapan Rido langsung dipotong oleh Ratna. Kamu itu tidak tahu apa-apa, Rido. Saya sebagai wanita, orang yang pernah melahirkan, tapi tidak pernah mengalami apa yang istrimu alami saat ini. Kamu harusnya peka, Rido. Saya melahirkan 2 anak, tapi tidak pernah seperti Sari. Sakit perut yang wajar itu hanya beberapa hari, paling lama 7 atau 8 hari. Tapi tidak bagi istrimu. Sari sudah 3 bulan mengalami sakit perut. Apa kamu tidak menyadari ada kejanggalan di dalam istrimu? Sudahlah, Kak. Kamu itu kalau dibilangin ngeyel, Rido. Mbak tahu kamu itu bukan orang yang pemarah, bukan orang yang temperamen. Tapi kenapa?
Akhir-akhir ini kamu sudah seperti orang yang kesetanan. Kamu baru pulang kerja langsung marah-marah, maki-maki Sari. Apa kamu sadar, Rido? Tingkahmu itu berubah, Rido. Mendengar perkataan kakak iparnya, Rido pun termenung. Dia mulai sadar apa yang selama ini dilakukan. Sampai terdengar suara azan maghrib. Rido diminta oleh Ratna untuk melakukan sholat maghrib dan sekaligus menjadi imamnya. Setelah sholat maghrib selesai, dilanjutkan mereka mengobrol. Rido, yang dialami oleh istrimu dan juga masalah keluargamu ini, saya rasa ada yang aneh, Rido. Saya sebagai kakaknya Sari, sebagai kakak iparmu, kamu harus bisa mengatasi masalah ini. Saya harap kamu harus datang ke orang pintar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kalian sedang alami. Rido yang mendapatkan saran tersebut, dia langsung bergegas mengundang seorang praktisi yang sekaligus seorang ustadz. Singkat ceritanya, datanglah ustadz itu ke kontrakan, yang saat itu juga Ratna yang masih ada di situ. Tepat pukul 8:30 malam, Pak Ustadz langsung datang. Dan saat memasuki kontrakan, ustadz itu mengatakan, "Mohon maaf semuanya. Saya masuk ke kontrakan ini merasa ada yang aneh. Bukannya saya sok tahu, tapi kontrakan ini benar-benar tidak seperti kontrakan pada umumnya. Ini ada sesuatu yang janggal. Sebentar, saya izin keluar dulu. Ini ada sesuatu di depan kontrakan." Kontrakan yang sangat sederhana. Di depannya masih ada tanah, termasuk tanaman pot bunga yang dimiliki oleh salah satu pemilik kontrakan di sebelah. Kini Pak Ustadz keluar dan mengarah ke halaman kontrakan, dan terdapat galian tanah. Setelah dibongkar oleh Ustadz, ditemukan sebuah benda yang terbungkus dengan kain kafan. Astagfirullahaladzim, apa ini? Tanah kuburan digunakan sebagai perantara pelancar santet. Tanah kuburan ini dibungkus menggunakan potongan kain kafan. Benda itu diambil dan ditaruh di kantong kresek. Pak Ustadz yang kembali ke dalam kontrakan kemudian menjelaskan kalau pengaruh benda yang ada di luar ini pasti yang menyebabkan rumah tangga mereka berdua menjadi berantakan. Dan yang lebih parahnya lagi, dari benda ini yang ada di halaman depan, ada orang yang sengaja menaruhnya. Benda ini untuk menyantet istri Rido dan juga mempengaruhi si Rido. Tujuannya agar keluarga Rido dan Sari bertengkar dan berujung perceraian. Tapi alhamdulillah, mereka berdua masih diberikan kesehatan. Walaupun saat ini kondisi Sari mengalami sakit-sakitan, dan itu bukan sakit yang biasa. Saya minta izin sama kalian. Izinkan saya untuk kembali menerawang di bagian perut Mbak Sari. Rido dan Ratna kemudian mempersilahkan Pak Ustadz untuk memegang perut Sari. Ustadz itu menerawang sembari memegang area perut Sari. Namun tiba-tiba, perut Sari ini kian membesar dan juga menjadi keras. Erangan demi erangan dilontarkan oleh Sari. Ia merasa sangat kesakitan. Sementara Pak Ustadz yang membaca doa dengan khusyuk, dengan Sari yang terus kesakitan.
Tubuh Sari memberontak dan lalu kejang-kejang. Kurang lebihnya setengah jam proses terapi yang dilakukan, sampai Sari jatuh pingsan. "Apa yang terjadi dengan istri saya, Pak?" "Tidak apa-apa, Mas. Tenang saja. Ini hanya pengeluaran pengaruh negatif yang selama ini menyerang di bagian perut istrimu. Ambilkan saja air putih, lalu diminumkannya." Singkat ceritanya, setelah 1 jam lamanya, Sari yang tersadar dari pingsannya merasa normal kembali, dan kini alhamdulillah perutnya kembali seperti semula. Kini keadaan Sari mulai membaik, dan Rido pun menanyakan tentang benda yang berada di dalam kantung kresek. "Siapa yang mengirim benda itu, Pak Ustadz?" Sang Ustadz pun menjawab, dari penerawangannya, katanya masih ada kaitannya dengan si Rido. Mungkin saja dari keluarga Rido, karena dari yang dilihat oleh sang Ustadz, benda yang dikubur di depan kontrakan itu masih ada garis keturunan si Rido. "Berdoalah, selalu berikhtiar, sholat jangan pernah ditinggal," pesan sang Ustadz panjang lebar. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh keluarga Sari. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.